Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, jadi kembali lagi ke series Maraton Saham IPO ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham Suni. BTW ini logonya saham Suni bagus ya. Semoga aja prospektusnya sebagus logonya. Oke, jadi PT Sunindo Pratama atau Suni ini didirikan pada tahun 2002 dan bergerak di bidang perdagangan dan juga jasa penunjang di industri migas. Untuk produk-produk yang dijual oleh Suni, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi untuk alat-alatnya memang semuanya itu ataupun produknya semuanya itu memang yang menjadi bahan penunjang di industri migas. Untuk customer dari Suni ini bisa Sobat Maya lihat di sini juga ada Elnusa Fabrikasi Konstruksi dan juga Petro China. Suni sendiri memiliki beberapa keunggulan kompetitif ya, antara lain yang pertama adalah agen tunggal dari pabrikan dalam negeri PT Rainbow Tubular Manufacture atau RTM yang merupakan pabrikan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memproduksi pipa seamless dengan sertifikasi standar internasional API 5CT dan juga API 5L. Selain itu, Suni juga telah memiliki sertifikasi energi baru terbarukan dan juga konservasi energi dari Kementerian ESDM untuk memasarkan produk ke perusahaan panas bumi atau geothermal. Dan Suni juga memiliki jaringan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Kalau misalnya saya lihat dari susunan komisaris dan direkturnya dari Suni, emang sih ya harusnya orang-orang yang mengisi posisi tersebut adalah orang yang kompeten di bidangnya. Dan kita harapkan GCG-nya juga bagus. Untuk memegang saham dari Suni ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Dan untuk di IPO-nya Suni ini nggak ada lock-up period. Jadi ibarat kata kedua pemegang saham ini kalau mau buang sahamnya kapanpun itu bisa-bisa aja. Lalu untuk kinerjanya dari Suni bisa kita lihat ya bahwa kalau dari sisi pendapatan ini agak menurun ya. Di 2019 itu pendapatannya 565 miliar, di tahun 2020 langsung anjlok menjadi 207 miliar dan di tahun 2021 mulai merangkak naik lagi ya. Tentu saja kalau di 2020 pendapatannya bisa anjlok ini karena dampak dari pandemi. Dan hasilnya adalah di tahun 2020, Suni ini merugi sebesar 9,5 miliar. Tapi di tahun 2021, Suni udah bisa comeback ya. Jadi udah mencetak laba 28,8 miliar. Dan di tahun 2022 harusnya labanya akan jadi lebih besar. Karena per 30 Juni 2022, laba dari Suni ini udah 33,9 miliar. Kalau disetahunkan, harusnya minimal 66 miliar. Kurang lebih ya. Dan itu udah lebih besar dari labanya di tahun 2019. Dan berarti hal itu tentunya bagus. Dari sisi penjualan, ternyata bisa kita lihat ya bahwa penjualan terbesar itu adalah penjualan dari pipa baja. Sisanya hanya membantu sedikit-sedikit untuk kontribusinya terhadap penjualan. Lalu kita ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak 600 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu adalah di Rp300, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak 180 miliar. Nah, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 40,14% itu akan digunakan untuk pembelian saham PT Rainbow Tubular Manufactures atau PT RTM ya. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 42,6% itu akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha PT RTM kepada suppliernya dan juga modal kerja PT RTM. Sementara sisanya nanti itu sekitar 30,3 miliar itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sekilas agak jelek ya di tujuan yang nomor 2 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk tujuan yang pertama, dengan adanya pembelian saham PT RTM itu membuat posisinya Suni ini jadi lebih baik di masa mendatang. Lalu underwriter dari IPO ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini udah banyak mengawal saham IPO ya. Sobat Maya bisa lihat di sini. Ada saham yang ditutup di ARA, ada yang ditutup di zona hijau, tapi ada juga yang ditutup di zona merah dan juga ARB. Nah, AI ini juga akan mengawal saham IPO-nya BIR ya. Jadi BIR itu listing satu hari sebelum Suni. Jadi kita bisa lihat juga track record-nya AI ini di IPO-nya BIR.
Kalau misalnya bagus, ya kemungkinan besar di IPO-nya Suni pun akan seperti itu. Lalu kita ke laporan keuangannya. Nah, dari sisi laporan keuangan, jika kita lihat di tahun 2019 ke tahun 2020, terjadi pengurangan aset ya. Nah, pengurangan ini bisa terjadi karena dari pihaknya Suni itu dia nggak mau kasih piutang usaha kepada sembarangan pelanggan ataupun customernya. Jadi banyak juga piutang usaha yang berkurang di tahun 2020 yang mengakibatkan aset dari Suni berkurang. Demikian juga di bagian liabilitas itu terjadi pengurangan di tahun 2020 sehingga liabilitas dari Suni ini menjadi berkurang ya. Karena Suni ini juga di tahun 2020 itu ada membayar utang supaya enggak terlalu memberatkan ya di tengah kondisi pandemi. Menurut saya ini langkah yang bagus ya dari Suni ya. Jadi mereka tuh bisa beradaptasi juga walaupun ujung-ujungnya tetap membukukan kerugian di tahun 2020. Tapi paling enggak mereka tuh udah berusaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan dari laporan keuangannya nih Sobat Maya. Gimana supaya bisa membuat mungkin kerugiannya jadi seminimal mungkin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas terjadi peningkatan lah ya. Jadi kalau misalnya 2019 ke 2020 memang ada pengurangan, tapi di tahun 2021 dan 2022 ekuitasnya semakin meningkat. Nah, dari sisi ekuitas perlu kita perhatikan bahwa terdapat pembagian dividen nih Sobat Maya di tahun 2021 sebesar 179,9 miliar. Tapi pembagian dividen ini dibagikan dalam bentuk saham ya. Makanya ekuitas dari Suni ini nggak berkurang. Nah, ini permainan yang cantik ya. Lalu ada note bahwa tidak ada pembagian dividen lain di luar pembagian dividen di tahun 2021 sepanjang perseroan berdiri. Berarti ini adalah yang pertama. Kita harapkan kalau misalnya kita investasi di Suni, ini bukan menjadi yang terakhir ya. Jadi di tahun-tahun selanjutnya, Suni juga akan membagikan dividen. Kalau di prospektusnya sih minimal 10% ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu apalagi ini perusahaan IPO. Jadi kita akan tunggu lagi nih dari waktu ke waktu nantinya apakah Suni ini akan menjadi perusahaan yang rajin membagikan dividen atau enggak. Nah, kita lanjut ke bagian valuasi. Nah, secara valuasi di tahun 2021, valuasi Suni ini cukup murah ya. PR-nya 19,75 kali dan PBV-nya 1,85 kali. Dan di tahun 2022, valuasinya jadi semakin murah. PR-nya hanya 11,05 kali dan PBV-nya di 1,44 kali. Untuk ukuran saham IPO, valuasi dari Suni ini sangat murah. Lalu nanti Suni ini akan listing di harga 300, itu market cap-nya berada di 750 miliar. Dengan perusahaan yang sebagus Suni ini, kayaknya market cap 750 miliar ini masih ada ruang untuk bertumbuh ya. Nah, kita ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah secara bisnis, Suni ini lumayan menarik. Jika harga migas terus naik, maka bisnis Suni pun akan terus meningkat ya, dikarenakan pengeboran juga akan jadi lebih masif. Namun, untuk bisnisnya Suni ini sangat terpengaruh ya oleh harga migas dan juga harga baja. Jadi kita harus pandai-pandai nih untuk melihat peluang dan juga kesempatan. Lalu kesimpulan yang kedua adalah valuasi Suni ini cenderung murah ya. Bahkan menurut saya sangat murah untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga sebenarnya cukup bagus ya. Mengingat pembelian saham RTM itu dapat meningkatkan posisi Suni jadi lebih baik lagi di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya Suni itu adalah AI. Nah, AI ini cukup sering ya mengawal saham IPO. Secara track record, ada saham yang ditutup ARA, ada juga yang ditutup ARB. Tapi kemungkinan besar IPO-nya Sani ini menurut saya pribadi ya, harusnya bisa lumayan cerah. Karena perusahaannya emang bagus dan kalau saya lihat dari deretan komisaris direkturnya harusnya GCG-nya juga bagus. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Saya lihat nggak ada yang aneh-aneh ya di IPO-nya Suni ini. Untuk perusahaannya sendiri menurut saya lumayan menarik dan valuasinya cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Cuma untuk alokasi dananya saya masih mikir-mikir ya. Seperti biasa yang namanya saham terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, jika Sobat Maya ingin melakukan order IPO saham Suni, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti.
Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Suni. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya akan membeli IPO-nya Suni atau enggak? Lalu sebelumnya saya juga minta maaf kalau misalnya saya ada salah kata-kata atau kalimatnya kurang terstruktur ya di video kali ini. Karena bikinnya udah emang tengah malam dan habis ini saya harus edit lagi baru kemudian saya upload videonya. Ya mau nggak mau lah ya, karena memang udah mepet banget. Jadi maaf banget nih Sobat Maya. Tapi harusnya isi dari slide yang ada di video ini udah merepresentasikan apa yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Maya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video series maraton saham IPO yang lain. Dah.